Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita kupas tuntas lagi ya soal produktivitas. Dari sumber-sumber yang Anda bagikan, seringkali kita tuh mikirnya orang produktif itu ya yang kelihatan sibuk terus, kerja keras, centang tugas satu-satu. Tapi bener nggak sih sesimpel itu? Sumber yang ini justru kayaknya nantang pandangan itu ya. Kita coba gali yuk. Apa sih sebenarnya produktivitas itu dan gimana prinsipnya bisa Anda pakai? Jadi misi kita hari ini bedah inti produktivitas, pisahin dari sekedar sibuk, dan cari kunci praktisnya buat Anda. Oke, kita mulai dari formula intinya dulu kali ya. Ini menarik banget sih menurut saya. Produktivitas itu katanya kreativitas dikali efisiensi. Penting ini. Artinya kalau salah satu nol ya udah hasilnya nol, bener kan? Sekreatif apapun idenya, kalau nggak ada cara efisien buat jalaninnya, ya gitu deh. Sebaliknya juga, efisien banget kerjanya tapi kalau nggak ada ide baru, nggak ada kreativitasnya, ya hasilnya mungkin biasa aja gitu. Keduanya perlu jalan bareng. Nah, iya betul. Dan ngomongin efisiensi, sumber ini nekenin banget. Ini bukan soal bakat loh, sama sekali bukan. Tapi lebih ke proses. Proses yang bagus, terus dijalankan konsisten. Ingat gak kutipan Drucker di salah satu materi? Biar kerjaan produktif, perlu kontrol yang pas di proses kerjanya, gitu kan intinya. Contohnya, Henry Ford, itu jelas banget. Dia bisa revolusi industri itu bukan cuma karena kerja rodi, tapi fokusnya ke sistem. Jalur perakitan, standarisasi, jaringan waralaba, itu semua kan sistem. Sistem itu fungsinya buat mecahin masalah yang muncul berulang-ulang. Coba deh, Anda pikirin, ada nggak masalah berulang di kerjaan atau hidup Anda yang mungkin akarnya di sistem yang kurang pas? Terus, sisi kreativitasnya juga gitu. Sumber ini bilang, tokoh kayak Newton atau Van Gogh itu nggak nunggu wangsit turun, justru sebaliknya. Kreativitas mereka itu muncul karena kerja yang disiplin, yang metodis. Van Gogh itu kan ditulis di catatan Anda, rata-rata bikin karya baru hampir tiap 4 hari sekali. Gila ya. Itu nunjukin banget kalau konsistensi itu justru bahan bakarnya kreativitas, bukan penghalangnya. Nah, ini ada satu bagian yang menurut saya cukup nyelikit ya. Mungkin ini yang berkaitan sama bab soal cara jadi tidak produktif itu. Dibilang di situ, kalau nggak produktif itu seringnya bukan karena malas. Aneh kan? Justru bisa jadi karena kita kerja terlalu keras, tapi di hal yang salah. Atau, nah ini dia, ngambil kerjaan kebanyakan. Sumbernya tegas banget bilang, kalau Anda kebanyakan beban, itu bukan cuma satu dua kerjaan yang kualitasnya turun, tapi semua kerjaan Anda bakal kena imbasnya. Kualitasnya anjlok semua. Pernah ngerasa gini nggak? Kayak juggling kebanyakan piring gitu akhirnya goyang semua? Wah, iya iya, sering banget itu kayaknya ya. Lantas, artinya apa nih buat kita secara praktis? Pesan utamanya sih menurut saya bagus banget. Produktivitas itu bukan bakat langka. Bukan cuma buat orang-orang tertentu. Ini tuh keterampilan. Sesuatu yang bisa dipelajari. Kayak belajar nyetir atau baca aja gitu. Mungkin awalnya kagok ya, perlu mikir banget. Tapi kalau udah bisa, wah hidup malah jadi lebih enteng. Nggak dikejar-kejar deadline terus, lebih pede, hidup rasanya lebih ngalir aja gitu. Tepat sekali. Dan pemahaman kalau ini keterampilan, itu bawa kita balik lagi ke akarnya. Sistem. Beda utama antara orang yang produktif terus sama yang enggak, kata sumber ini, seringnya ya di sistem yang mereka pakai. Jadi bukan karena Anda orangnya nggak rapi, bukan itu. Tapi mungkin sistem yang Anda pakai sekarang belum pas aja buat hasil yang Anda mau. Ingat prinsip kuncinya, tiap sistem itu udah sempurna kok buat ngasilin hasil yang sekarang. Kalau Anda nggak suka hasilnya, ya berarti butuh sistem yang beda. Gitu aja. Kuncinya itu bikin sistem yang gampang diikuti. Jadi jalur yang paling nggak ada hambatannya gitu, path of least resistance. Antara kreativitas sama efisiensi. Dan itu semua ditopang sama sistem kerja yang bagus, plus konsisten ngejalaninnya. Jauh lah dari sekedar kelihatan sibuk doang. Dan yang penting, ini skill yang bisa Anda kuasai. Tujuannya, biar hidup lebih enteng, lebih terarah. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan pertanyaan ini deh. Kalau Anda lagi ngerasa kewalahan, nggak efektif, atau kok gue nggak produktif ya, jangan-jangan nih, masalahnya bukan kurang usaha keras, tapi energi Anda habis buat hal yang salah gara-gara sistemnya belum pas, atau kebanyakan beban. Coba deh minggu ini. Identifikasi satu aja sistem di kerjaan atau hidup Anda yang bisa Anda lihat lagi, Anda perbaiki. Sekecil apapun itu, mungkin itu awalnya.